Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ini adalah video pertama untuk mata kuliah Ngantar Ekonomi Mikro Islam, program studi Ekonomi Islam semester 3. Sama dengan manajemen pemasaran syariah tadi, kalau juga nantinya untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro Islam, saya juga akan memakai beberapa referensi, ya. Ini tapi adalah referensi utama saya e-book ini, berjudul Ekonomi Mikro Islam, Pendekatan Integratif, karangan Arif Futoro. Penerbitnya ini UB Press, Universitas Brawijaya, tahun 2018. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan baca e-book. Saya akan bacakan e-book untuk bab satunya. Nantinya untuk pertemuan kedua seterusnya mungkin saya akan ambil juga dari sumber-sumber lain, tapi akan banyak juga dari buku ini juga. Kita masuk ke halaman 1. Sebentar. Nah, ini materi bab 1, memahami ilmu ekonomi Islam. Saya bacakan di sini ya. Islam adalah agama yang menghargai kehidupan, kerja produktif, dan usaha manusia membangun kehidupan yang sejahtera secara material dan spiritual, dunia dan akhirat. Maka manusia itu perlu memerhatikan makanannya. Sungguh kami benar-benar curahkan air, kami belah bumi sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan bijian di bumi, anggur dan sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan berbuahan dan juga rerumputan untuk kesenanganmu dan untuk hewan ternakmu. Ini Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Jadi saya buka dengan dalil dari Surat Al-Jasiyah ayat 13 ini. Kita masuk ke penjelasan. Di sini karunia Allah dan kelangkaan. Allah yang Maha Rahman dan Rahim telah menciptakan kehidupan ini dengan membekali berbagai sumber daya yang diperlukan bagi kelestarian hidup manusia. Karunia Allah untuk manusia begitu luas dan tidak terbatas. Meskipun demikian, ekonomi modern menganggap semua usaha manusia untuk membina kehidupan diliputi oleh masalah kelangkaan atau scarcity yang timbul karena ada jarak keinginan yang tidak terbatas atau unlimited wants, dan sumber daya yang terbatas atau limited resources. Misalnya kita ingin rumah yang mewah, tapi tidak cukup punya uang, maka rumah mewah itu pun tidak dapat dibeli. Ini seperti merefleksi asumsi modern bahwa sumber daya memang terbatas dan perlu dimanfaatkan secara ekonomis. Sekilas tampak adanya kontradiksi antara keyakinan akan karunia Allah yang tidak terbatas dengan masalah kelangkaan yang dihadapi umat manusia. Dalam perspektif ini, sejatinya kelangkaan disebabkan oleh hasrat manusia atas pemanfaatan sumber daya yang sering melebihi nilai gunanya, bukan karena terbatas dalam jumlah sumber daya. Misalnya saja, air laut memang tersedia sangat melimpah dan merupakan barang bebas di alam. Tapi ketika air laut harus didestilasi untuk memenuhi permintaan air minum bagi penduduk di negara-negara Arab, maka pengubahan air laut yang asin menjadi air minum yang segar menjuruskan air laut ini sebagai barang ekonomis. Nah, memang karunia Tuhan dalam wujud sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup manusia sangatlah luas dan tidak terbatas, sebab dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa saja yang ada di bumi. Al-Baqarah ayat 29. Namun demikian, tidak semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia siap saji. Diperlukan usaha-usaha teknologi untuk mengelola sumber daya pada tingkat ketersediaan yang memadai, sehingga memenuhi apapun yang diinginkan manusia. Semuanya ini bergantung kepada stok ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong manusia untuk selalu bergerak maju dalam eksplorasi, invensi, dan inovasi. Islam tentu saja mendukung perspektif ini. Islam hanya melarang sumber daya dimanfaatkan secara berlebihan atau mubazir, dan sembrono atau israf. Poin selanjutnya kita bahas tentang penentuan pilihan. Melalui perspektif relativitas dalam masalah kelangkaan ini, Islam mendorong manusia untuk menyeleksi ragam pilihan yang terbaik.
Individu dan negara seharusnya dapat menentukan keinginan apa yang perlu dipuaskan pada tingkat pemilihan yang lestari karena sumber daya memiliki penggunaan alternatifnya. Misalnya dalam ekonomi Islam, barang dan jasa seharusnya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs lebih dahulu sebelum memuaskan keinginan atas barang kesenangan sebagaimana yang digariskan oleh syariah atau maqasid al-syariah. Kita masuk ke halaman berikutnya tentang horizon waktu. Ekonomi modern bestari aktivitas ekonomi ke dalam horizon waktu yang parsial, ya, yaitu hanya untuk kehidupan dunia dan itu pun sebatas pemenuhan material. Sebaliknya, Islam menegaskan bahwa karunia Allah tidak hanya untuk hidup di dunia, tapi juga untuk hidup setelah kematian atau akhirat. Tidak hanya untuk memenuhi kepuasan material, tapi juga spiritual. Oleh karena itu, setiap individu perlu mengembangkan jangkauan waktu mereka untuk mengarahkan kegiatan ekonomi pada pencapaian kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat atau falah. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 201, "Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah untuk kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat dan hindarkan kami dari siksa neraka." Poin berikutnya tentang nilai dalam ekonomi Islam. Ilmu ekonomi seringkali mengabaikan pertimbangan nilai moral atau moral judgment seperti halal dan haram terkait dengan kemungkinan manusia berperilaku serakah karena didorong oleh hasrat diri atau keinginannya yang tidak terbatas. Kendati pun demikian, prinsip ekonomi sejatinya tidak akan pernah netral dari nilai-nilai agama baik secara eksplisit maupun implisit. Berbagai persoalan yang membelit di seputar kebaikan pribadi, kebebasan berusaha dan persaingan bisnis, pemanfaatan sumber daya, dan juga keadilan distributif hanyalah sebagian contoh dari perlunya nilai-nilai dalam urusan ekonomi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang khalifah. Ekonomi modern memusatkan studinya pada kedudukan sentral individu dan mekanisme pasar. Individu dianggap sebagai pelaku ekonomi yang rasional atau rational economic man, secara internal memiliki preferensi yang konsisten untuk selalu memaksimumkan kepuasan. Situasi sosial dan perilaku kolektif dipandang sebagai hasil dari tindakan individu yang bebas. Hal ini merupakan konsep yang logis bahwa karena kelangkaan maka setiap orang harus menentukan pilihan yang terbaik secara rasional. Sayangnya, peran sentral individu ini mengabaikan posisi masyarakat dan peranata sosialnya, kecuali hanya berkat tangan siluman dalam pasar setiap orang akan mendapatkan manfaat ekonomi sepenuhnya. Ini membuat relasi masyarakat dengan pasar tampak kabur, sehingga analisis biaya dan manfaat untuk menilai perkembangan pasar selalu mengabaikan ikatan kemasyarakatan. Selanjutnya, khalifah menghadirkan manusia ekonomi yang mempertimbangkan preferensi individual selaras dengan semua peranata sosial masyarakat, ya. Dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia, khalifah berpegang pada prinsip tauhid, amanah, adalah atau keadilan, islah atau perbaikan, dan riayah atau pemeliharaan. Dengan konsep ini tidak berarti ekonomi Islam menolak pasar. Ekonomi Islam justru menerima dan menegaskan bahwa pasar merupakan tempat yang sesuai untuk promosi pertumbuhan ekonomi dan menaikkan standar hidup material. Namun begitu, penilaian atas kemajuan ekonomi perlu menghitung apa yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan pasar. Yang kedua, ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan. Selama kehidupan Islam yang dinamis, doktrin dan praktek ekonomi yang ditradisikan dari Nabi Muhammad SAW berkembang menjadi gugusan pengetahuan ekonomi Islam yang dibangun oleh fuqaha dan ilmuwan Muslim. Abu Yusuf tahun 731 sampai 798 Masehi, Al-Syabani tahun 750 sampai 805 Masehi, Abu Ubaid Al-Qasim tahun 774 sampai 838 Masehi, Ibnu Abi Al-Dunya tahun 823 sampai 891 Masehi, Abu Hamid Al-Ghazali tahun 1058 sampai 1111 Masehi, Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328 Masehi, Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406 Masehi, dan juga Al-Makrizi tahun 1364 sampai 1442 Masehi. Adalah sedikit nama yang membangun gugusan pengetahuan ekonomi Islam dengan metodologi penemuan fakta
taksiran, dan analisis yang berkembang pada masa kejayaan intelektualisme Islam klasik. Di era kita sekarang, ekonom muslim seperti Khursyid Ahmad, Taqiyuddin Nabhani, Najatullah Siddiqui, Fahim Khan, Akram Khan, Abbas Mirakhor, Umar Chapra, Monzer Khalf, Zubair Hasan, dan Masudul Alam Qauduri memperkaya bangunan pengetahuan ekonomi Islam atau Islamic Economics dengan pendekatan modern. Selanjutnya kita masuk ke teori ekonomi. Teori ekonomi menjelaskan tentang kejadian ekonomi dan mengisi bangunan pengetahuan atas fenomena ekonomi yang berkaitan satu sama lain. Sebuah teori ekonomi dikatakan baik jika mampu menjelaskan fakta yang diamati dan meramalkan kemungkinan dari konsekuensi fakta secara akurat. Ketika teori ekonomi telah diuji berkali-kali dan ternyata hasilnya benar di tempat manapun, maka teori berubah menjadi hukum ekonomi. Poin selanjutnya, teori versus praktek. Jamak dimaklumi bahwa teori ekonomi yang baik harus mampu menjelaskan fakta ekonomi secara akurat. Dalam tradisi ekonomi modern, pandangan ini bersifat mutlak sehingga hubungan antara teori dan praktek mengarah pada keyakinan bahwa realitaslah yang membimbing ekonom untuk membangun teori. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya tentang asumsi. Ekonomi Islam didasarkan pada perilaku manusia yang bukan sekedar homo economicus. Manusia dipandang sepenuhnya sebagai khalifah atau homo islamicus yang berperilaku untuk diri, sosial, dan kepasrahan kepada Allah. Dalam diri khalifah, rasionalitas dibatasi oleh kelembagaan sosialnya sehingga self-interest tidak menjerumus pada keserakahan. Oleh sebab itu, perilaku ekonomi didasarkan pada pertimbangan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, respek terhadap pilihan logis ekonomi dan juga faktor eksternal seperti tindakan altruis dan harmoni sosial. Yang kedua, berdimensi waktu yang melampaui horizon duniawi sehingga kegiatan ekonomi berorientasi dunia dan akhirat. 3. Memenuhi norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. 4. Pemenuhan keinginan berdasarkan maqasid al-syariah. 5. Mendayagunakan sumber daya secara bestari. Dan 6. Usaha-usaha untuk mencapai falah, bahagia dunia dan akhirat. Sebab berikutnya tentang definisi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam ternyata tidak tunggal, bergantung pada ragam organisasi, pandangan hidup, dan metode dalam tata kelola ekonomi. Setiap ahli pun mendefinisikan ekonomi Islam secara berbeda. Siddiqui tahun 2011 mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang dipelajari menurut perspektif Islam. Ya, sesimpel itu. Definisi ini mengajukan visi semesta atau world view ekonomi Islam yang unik. Di antaranya, definisi ini menjelaskan kelangkaan tidak dilihat sebagai masalah yang pokok dalam ekonomi Islam, sebab ini hanya bersifat relatif. Ada yang lebih penting dari masalah ini, yaitu bagaimana manusia memanfaatkan semua sumber daya untuk membangun hidup yang sejahtera di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan ekonomi perlu mempertimbangkan manfaat dan mudarat berdasarkan pada syariat Islam. Misalnya, apabila kita mengubah lahan persawahan untuk dibangun lapangan golf, pendapatan dan manfaat sosial yang hilang karena menelantarkan lahan untuk budidaya pertanian merupakan biaya oportunitas dari pembangunan lapangan golf. Terlebih lagi, pilihan ini perlu menimbang juga hal-hal yang dapat melukai keadilan dan bahkan menimbulkan kezaliman. Pengambilan keputusan ekonomi untuk memperoleh falah tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembangunan yang dibuat oleh organisasi ekonomi tempat mesin perekonomian bergerak seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja penuh, stabilitas, dan keadilan distributif. Selaras dengan maqasid al-syariah, ekonomi Islam meletakkan pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs ke dalam skala prioritas yang tidak boleh dikalahkan oleh pemenuhan kepuasan diri atas barang sekunder atau tersier. Mengutamakan kebutuhan dasar adalah amanat syariat Islam dalam menyuburkan keadilan dan pemerataan. Jadi, meskipun keinginan manusia itu tidak terbatas, syariat Islam tetap mengatur pemenuhan keinginan demi memelihara harmoni sosial dan ekonomi masyarakat. Baik, di sini saya akan skip banyak halaman ya. Nanti ini bisa kalian baca kalau kalian punya ini. Saya akan langsung ke halaman 14.
Dalam Islam, biaya oportunitas dipandang sebagai imbalan atas waktu atau kesempatan atau peluang manfaat yang terbuang. Jika seseorang mengorbankan satu peluang untuk meraih peluang yang lain, maka dia harus siap menanggung risiko atas pengorbanannya itu. Suatu hari, Bani Israel itu memprotes Nabi Musa AS mengapa Allah hanya memberi mereka dengan satu jenis makanan. Mereka ingin merasakan berbagai jenis makanan yang mereka sukai. Kemudian Allah memerintahkan Bani Israel untuk pergi ke suatu kota agar mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan semua resiko yang akan ditanggung. Dan ingat, ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan satu macam makanan, mohonkan kepada Tuhanmu agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan juga bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apa kalian minta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke kota, pasti kalian dapatkan apa yang kalian minta." Lalu mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka memperoleh kemurkaan dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Norma-norma perilaku. Konteks pemuasan self-interest Smith sebenarnya adalah pemuasan motif ekonomi dalam pasar. Hukum pasar menunjukkan bagaimana self-interest individual akan menghasilkan persaingan, dan melalui persaingan ini penyediaan barang yang diinginkan oleh masyarakat akan terpenuhi. Ekonomi kapitalis meyakini bahwa kebaikan dari situasi ini adalah tersedianya kebebasan bagi setiap orang, efisiensi, dan mengurangi diskriminasi ekonomi. Jika penjual dan pembeli memaksimasi hasrat diri mereka, maka pasar akan menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat. Di sisi lain, ekonomi komunis coba menafikan hasrat diri ini pada perekonomian yang diatur secara absolut oleh satu kuasa tunggal, yaitu pemerintah. Pernyataan positif dan normatif. Tradisi ilmiah modern menganggap ada bahaya besar yang akan menimpa ilmu ekonomi jika bangunan teorinya dipengaruhi oleh pertimbangan agama, budaya, politik, etika, atau bentuk keyakinan moral lainnya. Ekonomi modern menghindari apa yang disebut sebagai pernyataan normatif. Misalnya, Menko Equine menyatakan seharusnya angka kemiskinan di negara kita dapat ditekan hingga 0%. Ini merupakan pernyataan normatif sebab menyangkut pertimbangan nilai yang tidak dapat dituntaskan oleh teori. Di pihak lain, ahli ekonomi menyatakan harga cabai akan melambung tinggi jika paceklik berkepanjangan dan merosot di saat panen raya. Pernyataan seperti ini menjelaskan apa yang sedang terjadi dan sama sekali tidak memuat pertimbangan nilai. Ini disebut sebagai pernyataan positif atau ilmiah yang dapat ditolak dengan teori atau penyajian fakta. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa suatu kejadian dianggap bersifat positif atau normatif bergantung pada visi dunia atau worldview masyarakat. Pada masyarakat yang menganut paham kebebasan mutlak individu, seks bebas mungkin dianggap sebagai perilaku yang dimaklumi atau positif, sehingga sebuah teori ekonomi tentang free sex dapat diciptakan. Pernyataan normatif tentang ini langsung dimunculkan, misalnya bagaimana free sex seharusnya tidak berdampak serius bagi biaya kesehatan. Masyarakat Muslim pasti akan menolak keras anggapan ini. Didasarkan pada worldview Islam, masyarakat Muslim memandang perilaku yang apa adanya dalam relasi antar gender adalah perilaku seksual yang sudah dilegalkan oleh institusi pernikahan Islam. Dari sini, teori ekonomi pernikahan dibuat untuk menjelaskan institusi pernikahan dalam kehidupan Islam dan konsekuensi ekonomi yang ditimbulkannya. Dalam ekonomi Islam, fenomena ekonomi tidak dijelaskan dengan memisahkan aspek positif dan normatif, karena ada ruang bagi keduanya untuk saling terkait. Kedudukan syariat, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai acuan perilaku ekonomi seorang Muslim tidak dapat dipandang secara normatif. Sejatinya, Al-Quran merupakan kitab suci yang menjelaskan bahwa merinci perilaku manusia apa adanya. Dengan begitu, apabila seorang berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sejatinya ia telah mempositifkan syariat sebagai perilaku ekonomi yang alamiah. Pada posisi ini, teori ekonomi Islam bekerja dalam bingkai totalitasnya, yaitu memenuhi aspek normatif dan positif. Misalnya, teori investasi tidak dipandang terkait dengan naik turunnya suku bunga atau interest rate. Perbankan tidak boleh lagi berbasis pada sistem riba, tapi berlandaskan pada mekanisme kerjasama usaha produktif melalui akad mudharabah dan musyarakah, sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam mengelola ekonomi negara Madinah. Ini semua diatur oleh syariat
dan etika Islam yang menjadi perilaku ekonomi positif di masyarakat Muslim. Dengan begitu, dihadirkannya nilai normatif ke dalam teori memungkinkan ekonomi Islam memberi perspektif moral, etika, dan nilai-nilai transenden yang tidak dijumpai dalam ekonomi modern. Pendekatan metodologis, di sini saya langsung skip. Yang pertama di sini kita lihat dari teori ekonomi Islam. Ekonomi Islam memusatkan studinya kepada kaidah ekonomi yang menjelaskan bagaimana individu dan juga masyarakat berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Sumber ilmu yang utama dalam pengembangan dalam ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sementara nalar sehat berperan sebagai instrumen untuk memahami fakta ekonomi berdasarkan pada keduanya. Oleh sebab itu, ekonomi Islam mengintegrasikan fenomena alami dan syariat dalam perilaku manusia secara inheren. Di satu sisi, teori ekonomi Islam memberi ruang yang cukup leluasa bagi pendekatan empiris, dan di sisi lain, syariat Islam pun membingkai perilaku manusia sebagai satu kesatuan yang utuh teori ekonomi. Integrasi pendekatan ini memberi makna ilmiah tersendiri bagi bangunan ilmu ekonomi Islam. Melalui ijtihad ekonomi Islam, memadukan penjelasan teks wahyu dan pengamatan fakta empiris ekonomi, wahyu ilahi perlu diterjemahkan secara faktual mengenai perilaku ekonomi Islam, dan sebaliknya fakta empiris perlu didekatkan kepada wahyu ilahi. Dari sini fenomena ekonomi yang diamati memperoleh kerangka teoritis umum dari hukum-hukum yang diturunkan dari wahyu Allah secara deduktif dan hukum-hukum yang diturunkan dari fakta empiris melalui pendekatan induktif. Kemudian setelah proses ijtihad dimapankan dengan benar, penelitian empiris perlu diintensifkan agar teori ekonomi Islam dapat menjelaskan fakta dengan baik. Literasi antara perumusan teori dan pengujiannya perlu dilakukan terus-menerus sampai ditemukan sebuah teori yang dapat menjelaskan dengan baik fakta ekonomi tanpa menyelisihi syariat Islam. Ya, jadi kalau di sini kita lihat gambarnya ada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan fakta empiris ekonomi, lalu lahirlah ijtihad ekonomi, dan di sini terbentuk kerangka teoritis ya berupa hukum kewahyuan dan hukum ekonomi. Lahirlah sebuah teori ekonomi Islam, lalu ada hipotesis dan observasi yang berupa realitas ekonomi, dan ini berputar harus terus secara berkali-kali sampai tidak ada selisih. Poin selanjutnya adalah diagram alir ekonomi Islam. Ilmu ekonomi dapat dikelompokkan dalam ekonomi mikro dan makro. Kita untuk mata kuliah ini fokusnya ke mikro ya. Ekonomi mikro mempelajari agen ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah secara individu. Sementara ekonomi makro menjelaskan agen-agen ekonomi ini dalam ukuran agregat. Nah, gambar 16 mengilustrasikan ekonomi Islam yang digerakkan oleh 4 sektor, yaitu perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan lembaga keuangan Islam. Kita akan coba lihat dulu gambar 16. Nah ini ya, rumah tangga, lembaga keuangan, pemerintah, dan perusahaan. Gambar 16 ya. Oke, saya akan balik ke halaman sebelumnya. Ya, di sini aliran uang dimulai saat rumah tangga menawarkan tenaga kerja dan input lainnya kepada perusahaan agar diubah jadi barang dan jasa. Sebagai imbalannya, rumah tangga memperoleh upah, gaji, dan sewa. Pendapatan bagi rumah tangga adalah pembayaran transfer dari pemerintah, dan bagi mereka yang tergolong sebagai mustahik atau berhak akan menerima zakat, infak, dan sodako atau zis dari muzaki. Saling memberi dan menerima zis merupakan pola laku ekonomi yang sudah baku, semacam interpersonal internality, sehingga perlu mendapatkan ruang yang cukup dalam teori. Ya. Konsumsi rumah tangga dilakukan setelah zis ditunaikan kepada mustahik dan pajak dibayarkan kepada pemerintah. Islam menetapkan kewajiban kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan zis lebih dulu dalam mendanai program pembangunan. Jika koleksi zis tidak memadai untuk membiayai pembangunan, penarikan pajak baru dibolehkan dengan catatan bahwa hal itu dilakukan secara temporer sesuai dengan kebutuhan. Dewasa ini di beberapa negara muslim seperti Indonesia dan Malaysia, zakat diperlakukan sebagai pengurang pajak.
Perusahaan kemudian menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Lembaga keuangan Islam menyediakan dana investasi dan produksi bagi perusahaan melalui akad pembiayaan non-riba, mudharabah, dan musyarakah. Sementara itu, perusahaan bisnis juga membayar ZIS dan pajak yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat atau melalui pemerintah dan lembaga keuangan Islam. Pemerintah bertanggung jawab atas gerak perekonomian yang dituangkan dalam kebijakan fiskal dan moneter. Aliran uang yang masuk ke dalam pemerintah berasal dari koleksi ZIS dan pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi Islam mendorong tata kelola dan pemanfaatan ZIS secara optimal harus dilakukan lebih dulu ketimbang pengumpulan pajak. Jika ZIS yang dikumpulkan tidak mencukupi pembiayaan pembangunan, maka pajak baru boleh ditetapkan. Sementara itu, lembaga keuangan Islam berfungsi sebagai lembaga intermediasi bisnis nirriba yang didasarkan kerjasama produktif, membagi laba dan rugi secara adil atau profit and loss sharing principle. Prinsip kerjasama produktif yang adil ini dituangkan dalam skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Selain itu, agen intermediasi bisnis, lembaga keuangan Islam juga berfungsi sebagai agen intermediasi keadilan distributif. Lembaga keuangan Islam juga berhak untuk ikut mengelola ZISWA. Dari hasil pengumpulan ZIS dapat disalurkan untuk memajukan sektor usaha mikro dan kecil melalui pembiayaan Qard Al-Hasan yang mempunyai persyaratan sangat ringan. Bahkan secara prinsip, Qard Al-Hasan bersifat pembiayaan tabaruk sehingga tidak perlu diharapkan pengembaliannya. Nah, gambar 1.6 yang tadi itu menjelaskan karakteristik perekonomian Islam yang khas. Pertama, adanya pembayaran transfer sukarela antara pelaku ekonomi melalui zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Memang benar bahwa ZIS merupakan aturan agama, namun umat Islam menunaikan aturan ini dengan sukarela. Ini telah menjadi akhlak atau perilaku positif setiap muslim. Dan kedua, lembaga keuangan Islam dibangun untuk memajukan sektor real demi membebaskan umat Islam dari sistem ekonomi ribawi. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, perusahaan juga mengeluarkan zakat, ya, terus ada pajak juga. Jadi dia akhirnya juga berputar di sini. Baik, selanjutnya kita bahas ke postulat maksimisasi. Ekonomi modern berasumsi bahwa individu itu rasional, selalu berusaha mendapatkan tingkat kepuasan setinggi mungkin. Jadi, konsumen yang rasional adalah konsumen yang memaksimumkan kepuasannya dalam konsumsi. Dan produsen yang rasional ada produsen yang memaksimumkan labanya. Dari sini, pendekatan ekonomi modern dalam mengukur perilaku individu didasarkan kepada postulat maksimisasi. Teori kepuasan konsumen dan laba adalah contoh penggunaan postulat maksimisasi dalam literatur ekonomi modern. Bolehkah postulat maksimisasi digunakan dalam ekonomi Islam? Sebagai ekonom muslim, menolak postulat maksimisasi ini karena dianggap mendorong seseorang untuk mementingkan diri sendiri atau selfishness dan memboroskan sumber daya. Sesuai dengan karakter Islam, prinsip moderasi seharusnya mengiringi tindakan ekonomi individu. Baik, selanjutnya individu dan masyarakat. Terinspirasi oleh cerita fiksi Robinson Crusoe yang hidup di pulau terpencil, ekonomi modern menekankan teorinya pada individu. Di pulau itu, Robinson harus memainkan peran sebagai produsen, konsumen, dan agen ekonomi lainnya sekaligus. Padahal, hidup menjadi lebih bermakna jika hidup dapat menjalin relasi yang hangat dengan individu lainnya. Dalam hidup yang terisolasi, Robinson mungkin mendapatkan kepuasan yang dia inginkan, tapi kepuasan itu tidak memberinya makna. Hidup terasa hampa ketika seseorang tidak memiliki persahabatan yang hangat sebagaimana layaknya makhluk sosial. Saya akan masuk ke berikutnya. Ekonomi Islam meletakkan hubungan antara individu dan masyarakat pada posisi yang seimbang. Setiap orang masih dapat menikmati kepuasannya, tapi maksimisasi kepuasan ini tidak boleh bertabrakan dengan tata nilai Islam yang berlaku di masyarakat. Dari sini sejatinya homo economicus diarahkan oleh rasionalitas dan kepuasan diri yang terbatas atau bounded rationality. Sebab berikutnya tentang sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi modern berkembang dan diterima oleh masyarakat dunia sebab didukung oleh institusi ekonomi yang sesuai. Berbagai lembaga keuangan internasional seperti World Bank,
ADB, dan IMF memfasilitasi diterimanya ilmu ekonomi modern atau konvensional sebagaimana yang kini jamak diajarkan di Fakultas Ekonomi. Demikian juga, ekonomi Islam akan dapat berfungsi dengan baik jika mendapatkan sistem ekonomi yang tepat. Pembelajaran ilmu ekonomi Islam akan sia-sia saja jika lingkungan atau sistem yang sesuai bagi penerapan ilmu ekonomi Islam ini tidak ditemukan. Sistem ekonomi bekerja berdasarkan aksioma tertentu yang dengan sendirinya berfungsi sebagai norma ekonomi. Ada 4 aksioma yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi sistem ekonomi, yaitu 1. Mekanisme operasional, 2. Hak kepemilikan, 3. Prioritas sosial, dan 4. Pemberian insentif. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme operasional. Merujuk kepada pasar Madinah yang dibangun oleh Nabi SAW, sistem ekonomi Islam menyediakan ruang yang leluasa bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupannya. Dalam hal ini, negara tidak perlu menentukan secara rinci apapun yang diusahakan oleh warganya, tapi hanya memfasilitasi bagaimana persaingan pasar dapat berbuah kerjasama ekonomi. Itu sebabnya lembaga Hizbah sejak semula sudah difungsikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah sebagai pengatur operasional pasar Madinah yang berkeadilan. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam memang bekerja dalam labirin mekanisme pasar, namun tetap dalam bingkai syariat Islam. Mekanisme pasar dalam sistem ekonomi Islam menyediakan ruang yang proporsional bagi kelompok masyarakat yang mampu dan sekaligus memobilisasi sumber daya untuk menguatkan bagi kelompok yang lemah. Pengelolaan ZIS yang efektif dan produktif dimaksudkan untuk mendorong orang yang lemah secara ekonomi agar dapat berpartisipasi dalam mekanisme pasar Islami ini. Poin selanjutnya tentang hak kepemilikan. Hak kepemilikan mengacu pada sumber daya natural dan buatan yang digunakan manusia untuk produksi kekayaan. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya adalah harta Allah yang diperkenankan untuk dikelola manusia, tidak untuk dikuasai, dan berikan kepada mereka harta Allah yang telah Dia berikan untuk kalian. Quran Surat An-Nur ayat 33. Jadi hak milik mestilah dipahami sebagai amanah yang Allah percayakan pada manusia untuk memanfaatkan sumber daya. Terdapat 3 jenis hak milik, yaitu hak milik pribadi atau private property, lalu ada milik umum atau collective property, dan negara atau state property. Namun demikian, makna hakiki dari hak kepemilikan ini adalah memanfaatkan sumber daya alamiah dan buatan untuk membina amanah, keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam memfasilitasi usaha penciptaan kekayaan yang sehat tanpa ada diskriminasi dan eksploitasi agar ekonomi yang adil dan makmur dapat dirasakan setiap orang. Pun demikian, karena hak kepemilikan pada diri manusia hakikatnya adalah amanah, maka semua kepemilikan haruslah didistribusikan. Ya, di sini saya akan mengutip Quran Surat Al-Qasas ya, ayat 77. Ini juga dalil ini sebagai penutup di bab 1 ini. Jadi saya buka dengan ayat dan saya tutup lagi dengan ayat. Sebentar, loading. Oke. Nah, di sini Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang Allah berikan untukmu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari nikmat duniawi. Jadi salah satu penggalan dari Quran Surat Al-Qasas ya, surat ke-28 ayat 77. Demikian untuk bab 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.